Catatan minggu ini, kemelut Partai Demokrat sudah selesaikah? Ini kayak drama Korea. Hipotesa saya, siapapun nanti yang memegang Partai Demokrat, suara partai ini semakin anjlok. Kenapa begitu? Mari kita lihat. Sebenarnya berita kisruhnya Demokrat sudah menjadi berita yang membosankan buat publik. Hanya perang narasi, klaim paling layak sebagai pemilik Partai Demokrat. Mau tertawa rasanya. Maaf kata, publik males dengan cerita kemelut partai ini. Mau ada 10 partai semacam ini juga publik tidak peduli. Terserah saja siapa yang layak nanti menyandang Partai Demokrat ini. Dualisme dalam partai ini dan saling tuding serta klaim tidak ada gunanya buat publik. Namanya saja Partai Demokrat. Apakah partai ini demokratis? Tapi apakah dengan keputusan objektif administratif dari Kemenkumham kemarin menjadikan kemelut partai ini berakhir? Nggak semudah itu, Agus. Dan ini belum berakhir, Bambang. Kenapa begitu? Dan ini perjuangan Muldoko. Masa segitu doang perjuanganmu, Jenderal? Mari kita bahas Demokrat. Partai ini dibentuk dengan cukup senyap dulunya. Bukan tidak mungkin memang skenarionya untuk mengorbitkan SBY sebagai capres saat itu. Ditambah dengan play victim SBY saat menjadi menteri di era Presiden Megawati. Pemilih saat itu cukup terkesan dengan SBY memainkan politik terjolimi itu. Akhirnya SBY terpilih sebagai Presiden RI. Dan Partai Demokrat semakin berkibar, apalagi di periode kedua SBY. Tapi di partai ini terjadi kemelut antar paksi-paksinya. Dan publik juga tahu, ditambah lagi kasus korupsinya yang melibatkan petinggi-petinggi di partai ini. Dan dalam 2 periode kepemimpinan SBY, selama 10 tahun partai ini mendominasi legislatif dan eksekutif. Apa hasilnya? Selain tumbuh suburnya paham intoleransi dan ormas-ormas intoleran di negeri ini. Dan dalam memimpin partai, diakui atau tidak, SBY sendiri tidak demokratis dalam Partai Demokrat. Cenderung menjadikan partai cikeas. Anda semua tahu bagaimana dia menjadikan AHY dan Ibas menduduki posisi strategis di Partai Demokrat ini. Bagaimana mekanismenya? Apakah itu demokratis? Kenapa ada kudeta kepemimpinan AHY di Demokrat? Masuknya AHY ke Demokrat setelah kalah dalam Pilgub DKI dan dalam Kongres 2020 ditetapkan sebagai ketum Partai Demokrat. Hal ini mengejutkan untuk petinggi dan senior partai ini. Apalagi AHY tidak mampu merangkul senior-seniornya maupun memberi jembatan antar paksi-paksi di dalamnya. Akhirnya muncul ketidakpuasan di dalam partai. Berakhir mencari figur bahkan dari luar partai sekalipun. Mungkin sudah karakter partainya. Jika ada masalah dibawa ke sana kemari. Bagi kubu yang tidak sepakat atas kepemimpinan AHY seperti menjajakan partai ini, mencari nahkodanya, hingga mendapat sambutan dari Muldoko, yang membuat semakin ramai dan menunjukkan karakter partai ini. AHY segera bersurat ke istana dan menuduh pihak sana-sini terlibat penggusuran dirinya dari ketum Demokrat. Publik lagi-lagi disuguhkan cara-cara lama SBY dalam kasus ini, memprihatinkan. Tidak elok dan Tuhan tidak suka. Demokrat KLB Muldoko. Bagi barisan yang tidak cocok dengan AHY, segera membentuk KLB tanpa hitungan matang dari sisi administratif.
Alhasil KLB berjalan dan menghasilkan Muldoko sebagai ketua umumnya. Perang politik di kubu dalam partai ini semakin menjadi-jadi hingga membuka borok lama sewaktu konferensi pers di Hambalang. Begitu juga kubu AHY menyerang secara personal terhadap kubu Muldoko. Hingga akhirnya Kemenkumham mengeluarkan keputusan berdasarkan objektivitas administratif bahwa tidak mengakui kubu Muldoko hasil KLB. Di titik ini kubu AHY merasa menang. Tapi apakah ini sudah berakhir? Belum, Mayor, pertempuran baru dimulai ini. Apa penjelasannya? Pemerintah sebagai pelaksana administrasi hukum berdasarkan undang-undang yang ada. Tapi persoalan hukum suatu lembaga dan masalahnya adalah wilayah yudikatif, agar jelas kedudukan hukumnya dalam negara. Dan ini masih panjang, karena sudah melibatkan rasa sentimen dan ketidakpuasan di dalam partai itu sendiri, serta melibatkan pihak lain. Ini akan mengalami ujian di pengadilan tata usaha negara nantinya. Yang menjadi fokus awalnya adalah apakah ADART Kongres 2020 itu sah? Apakah pengangkatan AHY sesuai ADART-nya? Di sini kemelut dan perang politik kedua kubu dalam partai ini masih panjang. Ini sangat berbeda kasusnya dengan kemelut di P3 atau Golkar beberapa waktu lalu, karena tidak melibatkan pihak luar dan tuduh sana-sini. Dan ingat, seperti kata George S. Patton, Jenderal Amerika di Perang Dunia Pertama dan Kedua, saya seorang prajurit, saya bertarung di mana saya diberitahu, dan saya menang di mana saya bertarung. Kita saksikan kemelut Partai Demokrat ini layaknya drama Korea saja. Bagaimana pendapat Anda?